Sebelumnya saya ucapkan Rahayu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kami ingin memberikan beberapa hal kaitan dengan musyawarah daerah. Secara prosedural kami sebenarnya sudah menyusun rundown dan juga tata tertib pemilihan ini. Namun namanya kita warga penghayat ya tidak saklek pada forum aturan yang ada, tapi kita bisa melihat situasi. Diinformasikan nanti Ibu Kajari juga akan hadir di tengah-tengah kita. Mohon nanti Bapak Ibu tetap berada di tempat sehingga kami nanti akan break sebentar apabila kami belum selesai melaksanakan musyawarah ini. Dalam rundown yang telah kami susun, sebenarnya jam ini waktunya Ibu Kajari, tetapi Ibu Kajari masih ada di luar, sebentar lagi nanti akan masuk sini. Langsung kita injakkan pada pengesahan tata tertib. Pak Gun palune ndi Pak Gun? Palune, etoke kudu enak palune Pak Gun. Oh ya. Bapak dan Ibu sekalian, mestinya peserta kabeh mesti nampa tata tertib, nampa rundown, nampa susunan kepanitiaan, nampa yang namanya juklak, ini kudune nampa, kudune gitu. Tapi panjenengan kira-kira paham enggak kira-kira? Kira-kira paham enggak? Ya paham nggih? Ya, Jer Basuki umpama. Nggih. Ngapunten Bapak Ibu sekalian, ya seperti inilah. Jadi kita tata tertib ini sebenarnya simpel sekali. Tapi sebelum tata tertib ini saya di sini menunjuk ada dalam aturan itu 5 orang, tapi saya cukup didampingi 3 orang saja. Yang pertama Mas Sugeng. Mas Sugeng silakan berdiri. Ini Mas Sugeng. Ini nanti sebagai pencatat dari hasil ini nanti. Kemudian yang kedua Mas Budi. Silakan Mas Budi ke sini Mas Budi. Nah, ini nanti yang membantu kami di dalam pimpinan ambil alih pimpinan sementara. Bapak Ibu sekalian, tata tertib ini memang sifatnya itu untuk mengatur jalannya ini tadi. Kita bacakan saja, nanti juga ada hak peserta. Peserta intinya, peserta yang stelsel pasif itu mempunyai hak diusulkan dan hak untuk memilih. Peserta yang stelsel aktif itu tidak mempunyai hak untuk dipilih, tapi mempunyai hak untuk memilih. Berdasarkan anggaran dasar rumah tangga itu saja. Nah, sing aktif, sing pasif, sing piye? Sing aktif itu peserta yang membuat proposal sudah diakui oleh Menkumham mendaftar sebagai anggota di MLKI. Itu yang aktif. Nah, yang pasif sing piye? Yang pasif itu semua warga penghayat yang sudah mendapatkan nomor inventarisasi dari Direktorat Kepercayaan itu secara stelsel pasif masuk jadi anggota. Itu perbedaannya. Wijaree undang-undang demikian itu. Bapak dan Ibu sekalian, formalitas berarti untuk tata tertib dan lain sebagainya ini kita sahkan nggih? Setuju nggih? Masih ndek kono ditayangne tapi ya wis sudah. Ini saya tanda tangani bertiga selaku pimpinan sementara sidang.
Kemudian menginjak acara berikutnya dalam rundown kami, yaitu laporan pertanggungjawaban dari pengurus. Silakan dari Pak Suki yang mewakili pengurus untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Kira-kira sampean nggo duit pirang miliar dan lain sebagainya, nanti jangan dilaporkan. Terima kasih. Monggo kesempatan ini saya sampaikan pada Pak Suki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk yang kelihatan maupun tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu senantiasa berbahagia. Laporan jawaban pengurus DMD MLKI Kabupaten Kediri periode 2020 sampai dengan 2025. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus paguyuban di Kabupaten Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, yang terhormat pimpinan sidang dan peserta sidang Musda 2 MLKI. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya, kita pada hari ini tanggal 29 Oktober 2025 dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah 2 Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau Musda 2 MLKI. Melalui sidang pleno Musda 2 MLKI ini, saya diberi mandat untuk mewakili seluruh presidium dan pengurus Dewan Musyawarah. Untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kami selama 5 tahun bertugas, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2025. Laporan bertanggungjawab ini adalah kewajiban kami untuk melaporkan hasil kinerja selama 5 tahun dalam melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja hasil Munas 1 MLKI tahun 2019 untuk mencapai visi dan misi MLKI secara daerah. Yang terhormat pimpinan sidang dan peserta sidang Musda 2 MLKI, perlu kami sampaikan bahwa setelah Musda 1 MLKI pada tanggal 21 Oktober 2020 di Gedung Bagawanta Bahari terjadi pandemik 19 selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Hal ini yang menyebabkan kinerja kami tidak dapat maksimal pada 2 tahun pertama, karena semua kegiatan dilakukan secara daring. Karena sesuai kebijakan pemerintah, kami baru bisa aktif menjalankan kegiatan pada tahun yang ketiga, yaitu terakhir tahun 2023 sampai tahun 2025. Oleh karenanya, kami mohon dapat dimaklumi apabila 3 program
kerja 5 tahun dirasa kurang maksimal hasilnya. Namun demikian kami setelah berusaha maksimal dengan terus bekerja sama dengan pemerintah maupun jejaring untuk dapat melaksanakan program kerja di MLKI Kabupaten Kediri. Berikut kami sampaikan laporan pertanggungjawaban DMP MLKI periode 2020-2025 dalam melaksanakan program kerja untuk mencapai visi dan misi MLKI. A. Capaian program kerja 1. Bidang organisasi. A. Melaksanakan rapat kerja daerah atau Rakerda di Hotel Fafe tahun 2023 dan 2024. B. Melaksanakan pelantikan dan pengesahan pengurus baru Gemapakti tahun 2023. C. Kunjungan konsolidasi presidium DMP ke beberapa paguyuban penghayat di Kabupaten Kediri. D. Menghadiri kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat BKMA dan BPK 11 Jawa Timur dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Bangkes Pangpul Kabupaten Kediri. Bidang pendidikan. A. Melakukan identifikasi peserta didik kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Kediri. C. Melaksanakan sosialisasi terkait pelayanan pendidikan bagi anak-anak didik kepercayaan sesuai dengan payung hukum Permendikbud nomor 27 tahun 2016. D. Menjembatani kegiatan belajar mengajar anak didik dan penyuluh kepercayaan mulai dari SD, SMP, dan SMA atau SMK. Bidang humas dan media. A. Mengoptimalkan fungsi akun website MLKI, YouTube MLKI Daerah Kabupaten Kediri, dan Instagram MLKI Kepercayaan, akun Facebook MLKI Kepercayaan, dan fanpage Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. E. Melaksanakan doa bersama secara virtual dan tatap muka. G. Menghadiri undangan bersama Ormas Kabupaten Kediri dan komunitas lintas iman. Bidang sosial dan budaya. A. Sarasean malam Sabtu Wage yang melibatkan organisasi-organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan instansi terkait. B. Dialog budaya spiritual bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beberapa mitra jaringan. C. Ikut partisipasi dalam Sarasean Nasional Kepercayaan di Surabaya. G. Menghadiri perayaan Satu Suro di beberapa paguyuban penghayat di Kabupaten Kediri. H. Ikut mendukung kegiatan lintas iman. Bidang perempuan. Lahirnya pionir-pionir perempuan di tingkat Kabupaten Kediri yang telah mampu mensosialisasikan peran wanita dan berjejaring dengan lembaga pemerintah terkait. B. Tumbuh dan lahir kader-kader anak-anak yang merupakan upaya strategis dari para pewaris nilai-nilai ajaran dan kaderisasi di basis komunitas. C. Memiliki modal pengembangan kesadaran kesetaraan gender yang berbasis penghayat kepercayaan. D.
D. Memperluas jejaring bersama perempuan untuk lintas ormas dan organisasi wanita di Kabupaten Kediri. Bidang generasi muda, Gema Bakti Daerah sebagai organisasi sayap organisasi pendukung MLKI bidang generasi muda berdiri dan dideklarasikan pada tanggal 24 Oktober 2019 di Bandung. Jadi 5 hari kemarin per Oktober yaitu ulang tahun yang genap 6 tahun. Dan perlu kita ketahui bahwa MLKI ini tidak punya anggaran, Pak, atau dana kas. Tadi disampaikan oleh Pak Suradi untuk melaporkan. Memang MLKI itu kasnya yong, Pak. Ya. Di bendara tidak ada uang sama sekali. Artinya MLKI tidak pernah mendapat bantuan dana dari pemerintah secara tunai. Yang ada bantuan kegiatan seperti hari ini, seperti konsumsi, ya, fasilitas gedung, kegiatan-kegiatan yang lain itu memang pemerintah memberikan bantuan, Pak. Tapi kalau yang tunai itu tidak ada. Ya. Biasanya kalau acara seperti ini kebiasaan, Pak. Tadi kalau ada kurasa sedikit itu biasanya patungan. Itu kasunyatan, Pak, seperti itu. Jadi tidak benar jikalau ada di luaran sana mengatakan bahwa MLKI itu dapat dana dari pemerintah katanya ber-MM, ya. Itu berita hoax, Pak, ya. Ya. Itu tidak benar. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Terima kasih. Terima kasih disampaikan pada Pak Suki yang telah mewakili pengurus. Tiba-tiba gak ono, hanya fasilitas untuk kegiatan, ya. Ya, tapi masih berjalan itu cukup bagus sekali. Bagaimana laporan pengurus tadi bisa diterima? Jol nggih? Wis wapi berdasarkan tata tertib dari musyawarah ini. Untuk pengesahan sesuatu sidang dan lain sebagainya itu disyaratkan 50% plus 1. Saya ingin cek dulu 50% plus 1. Jumlah organisasi yang ada di Kabupaten Kediri aktif itu ada 18. Tidak aktif itu 6. Ya 6. Tidak aktif 24. Yang tidak aktif permasalahannya satu, sudah tidak ada penerusnya. Yang kedua, sudah tidak ada yang mau lagi untuk ngopeni dan lain sebagainya. Ini permasalahannya. Kemudian saya cek dulu untuk dari Sabta Dharma ada, Murti Tomo ada, PDKK ada, AKP ada, Kapribaden ada, Ilmu Sejati ada, Aliran Perjalanan
Tidak ada ya nih. Ada perjalanan kayak AKP gue mau loh, iya loh. Pak Mesdadi budidaya siap itu, sasongko, kayak ini tanggapan rekon dindi. Setya Bumi Putra, ada. Satya, ya Satya Bumi Putra ada. Pamu, halo Pamu, ndak ada. Gua Purwasri ada. Kasatrian Gunung Karang ada. Satya Drama ada. Dari yang hadir sejumlah 18, ini hadir di sini sudah 12. Aku sejatimu ada yang belum. Oke. Bu Emi. Oke. Jadi ada 18, ada 13. Berarti oh iya nih sujud lembah bekti. Mohon maaf ya, yang belum ya. 16 sujud lembah bekti. Yang lainnya belum barangkali. Ini tercatat di sini ada 16, absen 2, berarti kehadiran ada 14. Kalau jumlah total 18, 50%-nya berarti 9. Di sini sudah ada 14. Sah Bapak Ibu San? Terima kasih. Dari jumlah peserta sudah memenuhi syarat, tatib sudah memenuhi syarat, laporan pengurus sudah memenuhi syarat. Dengan demikian pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 pukul 11.54, pengurus DMD MLKI periode 2020 sampai 2025 saya nyatakan demisioner. Bapak Ibu dan peserta sidang yang berbahagia, saya lanjutkan untuk selanjutnya. Mestinya, nah ibarat aku ngatakan demisioner, ganti pimpinan, milih pimpinan, mestine ya. Tapi sarane HR ben akeh ben klumpuk nangku kabeh, langsung saya kendalikan. Setuju? Setuju nggih? Nah, kok menyisan aku nak nggawa tas lho Pak, ya enak nggih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini dalam jadwal langsung adalah pemilihan dari presidium, pemilihan presidium. Jadi saya simpelkan untuk yang terkait dengan komisi A, B, C, terkait dengan program dan lain sebagainya nanti akan dibicarakan khusus oleh presidium terpilih. Sehingga itu nanti akan menyimpulkan kita. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, untuk surat yang sudah kami kirimkan ke seluruh paguyuban, di situ mencantumkan bisa mengusulkan presidium yang Bapak Ibu pahami, yang Bapak Ibu kenal. Yang mengusulkan siapa? Ketua paguyuban. Jadi ketua paguyuban itu mengusulkan. Beberapa hal sudah ada yang masuk di kami di sekretariat. Tolong ditayangkan Pak Sugeng yang sudah masuk di sini. Tapi kita luwes nanti, wes toh gampang. Nanti luwes saja. Ini presidium rekomendasi usulan dari paguyuban yang sudah masuk di sekretariat secara formal. Kudune yang ini administrasi ini bisa bener itu.
Nah, nek durung dimasukne di file fotone Mas Sugeng, fotone tayangno. Jadi ben padha ngertine, ben padha ketoke roh. Itu dari Persada itu mengusulkan di situ Suhardi SPD ditandatangani ketua sapa ketuane iki ngisor dhewe ketuane. Nah, itu ada Sucahyo tanda tangan stempel sah nggih. Lanjut. Siapa nih? Yang kedua yang sudah masuk pada panitia. Duh aku pengen ya gong masuk piye? Nah, nanti kita bicarakan. Gampang-gampangan ae wong daftar soro kok. Monggo Mas Sugeng, dipoto ae gak apa-apa, wis dipoto ditampilne pokoke ketok. Nah. Wong kabeh padha nyambine lho ya maklum lho. Ini tadi sampai jam 11 kemarin itu. Jadi menata ini saja sampai jam 11 malam baru pulang. Yang kedua surat ada sudah masuk juga dari PDKK ya. Tunjukkan suratnya. Nah, suratnya tunjukkan. Itu PDKK sudah itu mengusulkan Pak Sukiono. Ya, oke sah. Nah, ya ditatet sik kabeh terus. Ada lagi dari Murti Tomo itu mengusulkan tanda tangan Pak Gunawan sah. Yes. Wiki sing ketok sah telu. Ya terus piye aku engko nek aku pengen. Nah. Itu sudah 3. Silahkan sekarang saya masih membuka kesempatan walaupun ya berdasarkan tata tertib H-1 itu usulan harus sudah masuk, itu kan formal. Awake dhewe gak sah formal, daftar soro tak tompo, ayo sopo. Ada lagi usulan, silahkan. Ya. Oh nanti nggih. Wis disule wis. Gak maksudku dari panjenengan aku duwe jago ning gone paguyubanku tak usulne di luar ini. Nanti kalau itu nanti kan dipilih bersama nanti. Sudah disah nih mau ya. Dipilih bersama. Siapa lagi? Ada? Tidak ada. Cukup 3 ini aja cukup. Cukup. Wes. Mohon Pak Sukiono untuk mundur ke belakang. Panjenengan nggih sekedap riyen. Yang di depan ini Pak Naryo mungkin ya nglikin sekedap Pak. Yang di depan ini nanti tolong wakil 1 suara dari paguyuban. Iki ben demokrasi Pak. Ben demokrasi 1 suara untuk masing-masing paguyuban. Sabta Dharma siapa? Silakan masuk maju di depan sendiri. Nanti ikuti komando saya. Murti Tomo siapa? Murti Tomo? Pak Gun siapa? Murti Tomo? Ya maju. Terus PDKK sinten? PDKK. Ini nanti yang mewakili hak suara loh Pak nggih. Ya, PDKK sudah. Wes Pak Sugeng wis ana. 1 saja. AKP sinten AKP? AKP monggo. Ya, 1 di depan, Pak. Kapribaden Mas Budi sapa? Kapribaden. Sapa wakile? Njenengan, monggo, nggih, Bapak, monggo. Ilmu sejati. Monggo, Pak, monggo. Ilmu sejati sudah. Budidaya Pak Agus monggo. Sasongko
Nah, iki sing golekane angel iki. Ya musuh ya bolo ya wis. Nggih, Pak Pandi. Satya Bumi Putra. Silakan, monggo Mas. Satya Bumi Putra, pamu ndak ada. Gua Purwasri, monggo. Gua Purwasri, silakan. Kasatrian Gunung Karang, monggo di depan. Satya Dharma, silakan salah satu. Satya Dharma, maju. Aku sejatimu. Aku sejatimu, silakan maju. Satu. Ngrika wonten. Aku sejatimu sudah. Sujud nembah bukti, Mas Bayu. Mohon maaf mau nyatetnya kurang. Ya. Mohon kalau kursinya kurang, ya kursinya ada di belakang, Mas Budi. Tambah dikit Mas Budi. Saya hitung jumlahnya 14. 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pas ya. Yang ada di depan ini. Bapak Ibu sekalian, di situ ada beberapa usulan, silakan dipilih, ditulis namanya tok, ayo didumi kertas cilik-cilik mau, sama dumi sitok itu, sama sili pulpen, ini rahasia, ditulis, dilempit, dikumpulkan di sini, nanti, biar diambil Pak Budi, siapa dari 3 itu, monggo. Loh, ini sakjane ini juga pendidikan politik. Bagaimana kita berdemokrasi kaitan dengan pemilihan daripada presidium ini. Monggo Pak Suki. Oh enggak, wis ditulis kayak udah ada tulisannya, udah apa? Nanti di situ aja. Ya, sudah ada Pak Suhardi, Pak Sukiono, Gunawan Sugiono. Yang sudah nanti segera diambil, monggo Pak Budi ngambil. Mas Sugeng nanti setelah dibacakan nanti dihitung, okay? Ya, siap. Kita sama-sama tahu. Nah, gitu ya, aku lah bapak itu lah, weh tanggap itu, ngono gitu lah. Aku seneng kue di MLK ini seneng kue ngono kue guyub rukun tanggap ing sasmito, gitu lah. Udah, ya bawa sini, bawa di sini. Panjenengan ngitung jumlahnya piro dhisik, ganep 14 atau tidak? 14. Ganep nggih? Nah, wis sampean tutup neh. Dek, sampean buka sitok-sitok. Ya, skor siap ya. Ya, pun, buka sitok. Insya Allah Pak pulpennya Pak, kula ngambil Pak, kula Pak, nggih. Nggih. Baca, nggih. Bapak Sukiono. Sukiono 1. Nomor 2. Nomor 2 Pak Sukiono.
Dadekne sitok. Pak Sukiono. Pak Sukiono. Bapak Suhardi. Suhardi. Ki Sukiono. Sukiono. Bapak niki Sugiono, pripun? Pak Gunawan Pak Sugiono. Oh, Pak Gunawan Sugiono. Ah, Pak Gunawan Sugiono. Oke, ya. Sugiono Pak Gunawan. Bapak Gunawan. Gunawan. Bapak Gunawan. Bapak Gunawan. Bapak Gunawan. Oh. Bapak Sukiono. Sugiono. Mbah Sukiono. Sugiono. Bapak Suhardi. Bapak Suhardi. Bapak Gunawan. Bapak Gunawan. Jadi ini di dalam perhitungan ya itu 2, 6 ya. Yang draw itu masih diulang lagi. Yang draw masih diulang lagi. Sebab apa? Gini Bapak Ibu sekalian, kabeh mesti dadi presidium. 3 ini mesti dadi presidium, tapi dalam anggaran dasar dan rumah tangga yang baru itu ada namanya ketua presidium. Nah, ketua presidium itu harus lebih dari yang lain. Mohon ngapunten nggih. Damel malih. Ya lah gak apa. Enek kertas kan, kertas kaca. Enek. Lo dia. Ya, dia. Cobain. Balik. Iya. Ya, cobain. Loh, ini demokrasi tenanan lah Pak ya. Ini fair play beneran ini ya. Ini sudah ada keterbukaan yang betul-betul seluruhnya ini milik dari kita bersama. Jadi garek diulang lur Sukiono karo Cukup. Iki 8 Aku mau 4. Kurang. Itu Mas. rolas ulang lur. Wes lur ya. Wes pas. Bapak Ibu, aturannya
yang dipilih hanya 2. Ya. Pak, ya milih Pak Gun apa milih Pak Sugiono. Pak Hardi sudah ya jadi presidium 3. Jadi presidium 3. Ya, Pak Hardi presidium 3, tinggal nanti kita menentukan 1-2-nya. Monggo dibagikan lagi. Dihitung dulu. Ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Bapak Ibu sekalian. Cukup, ayo langsung dihitung. Bentar, aku yang nulis. Nomor 2. Nomor 2 Pak Gun. Ki Sugiono. Sugiono. Dewe-dewe lah, yo dewe. Bapak Gunawan. Bapak Gunawan. Bapak Sugiono. Sugiono. Bapak Gunawan. Pak Gunawan. Bapak Gunawan. Pak Gunawan. Pak Sugiono. Sugiono. Bapak Gunawan. Gunawan. Bapak Sugiono. Sugiono. Bapak Sugiono. Sugiono. Bapak Gunawan. Pak Gunawan. Bapak Sugiono. Sugiono. Bapak Sugiono. Bapak Sugiono. Ini terakhir ini. Nah. Bapak Gunawan. Ada ya. Ada. Iki rasane wong loro iki ngebome iki bareng ngene. Nah asli kowe. Ngene iki ya sing soro sing ngalu ngene iki. Bagaimana kira-kira ini? Diulangi. Oke, diulangi. Hah? Usul.
Oh, satu paguyuban yang milih 2 orang. Cek, piye? Iki nek usulan satu paguyuban 2 orang. Kene wong loro pagune ben musyawarah dhewe. Enek-enek diocek posut dhewe. Wes, saya kembalikan pada presidium sing calon presidium 2 itu. Ki anak usulan. Pilih mana Anda? Sitoke di lotre diceblokne sing ceblok kuwi ya dadi piye? Dicatet loro dikon jumuk sapa? Lah ya. Iki nek enek jeneng loro dilebokne ning gone kotak, salah sitok sing jikuk, sing jikuk iku dadi ketuane ngono lho. Ya wis. Ya, muga ya iku diterusne wanggap Pak, padha ya. Nah. Lha iki lho. Iki kelebihane penghayat ngene iki, padha ndongone ngono ya. Padha bantere awakmu piye gitu. Wah. Mohon maaf guyon ya lho. Piye Pak? 2 nama ditulis salah sitok diopyok jikuk. Sing jikuk sapa? Kesempatan sampean. Ya. Sik. Oh. Jaluke dikocok, di ben ceblok sapa yang ceblok kok dadi. Gitu ya. Wes, oke. Iki demokrasi ngono kuwi ya akeh usulan gak apa-apa. Ayo. Lah ceblok kabeh. Yes, sebentar masih dibuatkan. Saiki ngopyoke nggih apa ben adil. Gelas ya, jika nggih gelas. Gelas kopi ada, gelas kopi ya. Gelas kopi. Iku pecah, Pak, engko. Sing kalau kertasnya Pak. Nggih, engko pecah engko Pak. Kok nggih ngono ae lah iki engko wis saiki kesepakatan. Lho ngene iki kesepakatan nek sing ngopyok sapa? Ayo, aku sing duwe hak suara iki. Ngarep iki aku takok sing ngarep iki sik. Sing mburi mohon bukan saya menyampaikan ndak. Saiki sing nyopyok sapa? Wis pilih dhewe. Hah? Sing ngopok panitia? Sik. Piye, sing ngopyok ini ibu-ibu relawan iki, oke? Oke, bentar Bu. Pun. Pripun? Apa Japani? Pun? Sudah Ki Sukiono sama Bapak Gunawan. Pun nggih. Ini iki kurang kosong demokrasi nggih. Pun. Hampir sama. Pun yang kopyok Bu, wes. Cep. Ya. Wes, iki buka. Oh, sing buka aku. Nggih, matur suwun Bu nggih. Enggak usah disakseni, yo. Kok gak kena toh? Sik to, sik. BPK, aduh sopo iki tulisane iki. BPKI Bapak. Yang ada di sini Pak Gunawan. Gila ya, betul ya. Wes. Dengan demikian komposisi
komposisi untuk Ketua Presidium Bapak Gunawan, Presidium 1 Bapak Sukiono, Presidium 2 Bapak Suhardi. Bagaimana, sah? Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah diputuskan dalam musda, tinggal nanti akan kami buatkan berita acara. Selanjutnya saya minta untuk dari provinsi melantik 3 presidium terpilih. Untuk berikutnya dalam waktu 1 bulan 3 presidium harus mengadakan rapat dan menyusun keanggotaan kepengurusan, dikirim ke DMB Provinsi Jawa Timur. Itu Ketua Presidium Pak Sugeng, Ketua Presidium Gunawan Sugiono, Presidium 1 itu Bapak Sukiono, Presidium 2 Bapak Suhardi. Sekarang ADART-nya demikian. Kalau dulu 3 presidium itu sama, sekarang ada Ketua Presidium. Sehingga ketua ini nanti akan mengendalikan seluruh kegiatan selama 5 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya presidium terpilih dari ketiga-tiganya untuk bisa ke depan akan dilantik oleh Ketua Presidium dari Provinsi Jawa Timur. Ketua Presidium terpilih. Nanti apa mau digeser? Silahkan, bagus. Kita mulai. Rahayu. Sebelum saya lantik Bapak sebagai pengurus Dewan Musyawarah Daerah MLKI Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, masa tugas 2025 sampai 2030, izinkan saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu Bapak bersedia mengemban tugas tersebut? Terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak mengucapkan janji sebagai pengurus DMD MLKI Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan mengikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya bersedia menjadi pengurus DMD MLKI Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, masa tugas 2025-2030, bahwa saya bersedia melaksanakan program kerja
dengan penuh tanggung jawab sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan organisasi MLKI, bahwa saya akan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kehormatan organisasi MLKI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun dan melindungi saya. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Oktober, saudara-saudara dinyatakan sah sebagai pengurus DMD Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, masa bakti 2025-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan perlindungan dan kekuatan. Rahayu, Rahayu. Oke, oke. Puji syukur dumateng ngarsanipun Dat Kang Maha Suci, tinenopo ing siang menika kita saged nglampahi jejiban ingkang adiluhung ing siang menika kanthi rahayu wilujeng slamet sedayanipun, sehingga sedayanipun berjalan gangsar saha lancar. Pramila ing mriki kula mboten kathah ingkang kawula aturaken, inggih namung panjurung donga saha pamuji panjenengan sedaya ingkang saged ndadosaken kekuatan saha kekiyatan anggen kawula nindakaken titah saperlu nindakaken titah keorganisasian dalam Majelis Luhur Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Mugia samangke saged langkung maju, langkung lancar, langkung sukses, sehingga saged kacipta persaudaraan yang kuat, kerukunan yang sebenarnya bisa terwujud, dan semua itu akan bisa terlaksana, akan bisa terwujud apabila panjenengan sedaya saha kadang-kadang sabarayat paguyuban ingkang wonten Kabupaten Kediri saged anyengkuyung anggen kawula nindakaken jejiban kanthi kepercayaan yang sepenuhnya. Karena titah ini adalah hal yang tidak saya minta dan saya juga tidak bisa menolak. Hal ini merupakan suatu anugerah bagi kita semua, khususnya di dalam melaksanakan tugas yang luhur ini. Untuk apa kita berdiri sebagai penghayat kepercayaan? Kalau tidak kita semuanya mampu untuk berjalan bersama, untuk memayuhayuning bawono bersama, menjaga kerukunan baik di dalam sesama paguyuban penghayat ataupun di dalam sesama titah manusia yang ada di muka bumi. Puji syukur dumateng ngarsanipun Yang Maha Kuwasa. Hal ini sudah berjalan dengan demokratis, dan saya juga mengucapkan terima kasih
yang mana pada siang hari ini saya terpilih sebagai Ketua Presidium bersama Bopo Sugiono juga dengan Bopo Suhardi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, kewarasan sehingga kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, di dalam menjalankan tugas sangat-sangat diperlukan dukungan dari panjenengan sedoyo. Makanya saya sangat berharap sekali apabila MLKI memberikan keputusan, kemudian kita menjalankan, mohon dukungannya sehingga kami bisa lebih menyatu, bersatu padu untuk mengangkat nguri-nguri budi luhur yang adiluhung yang ada di bumi Nusantara ini melalui MLKI bersama paguyuban yang ada di Kabupaten Kediri khususnya. Demikian sepatah kata, dua patah kata yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri kanthi salam Rahayu. Matur suwun. Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon kesabarannya sebentar saja. Hari ini sebenarnya hari kehormatan bagi kita semua. Ibu Kajari berkenan hadir, walaupun dalam kesibukan itu beliau sekarang sudah ada di Pemkab, sudah meluncur di sini. Mohon untuk bersabar sebentar, beliau akan memberikan pembekalan kepada kita semua terkait dengan penghayat kepercayaan. Walaupun sebagian sudah bertemu dengan beliau, tapi ini rasanya lain sekali. Ini acara kita yang membuat kita, sehingga Ibu berkenan hadir ini sudah luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu dari kami hanya kami mengingatkan, marilah kita semua bisa mendata warganya sendiri-sendiri. Monggo, saya selalu menanyakan kepada ketua-ketua paguyuban itu untuk data dari anggota. Monggo nanti di semua itu bersama-sama kita data. Perlu saya informasikan, pada tahun 2023 data saya itu ada 12.300 sekian. Kemarin setelah saya data ulang itu ada sekitar 9.000. Berarti ada beberapa data yang belum tercover atau memang sudah berkurang. Itu de facto. De facto itu kasarannya ini pokoknya ngakune penghayat catat. Tapi kalau de jure itu berdasarkan Dukcapil. Nah, kantor statistik sekarang ini mengacunya data itu dari Dukcapil, sehingga itu tercatat di kita itu ya ket dhisik panggah 146. Padahal itu sudah mulai berkembang. Ini Ibu Kajari sudah hadir, Bapak Ibu sekalian, mohon untuk juga berdiri menyambut kehadiran Ibu.
Selamat siang kami sampaikan kepada Ibu Kajari Kabupaten Kediri yang telah berkenan untuk hadir dalam musyawarah daerah MLKI Kabupaten Kediri yang kedua. Ibu, kami laporkan ini sudah terpilih presidium untuk tahun 2025-2030. Ketua presidiumnya itu nanti yang baru dilantik Bapak Sugiono yang ada di sebelah ini, itu ketua presidium. Kemudian presidium 1 itu Bapak Sugiono, Pak Sugiono. Ke presidium 2 itu Bapak Suhardi SPD. Terima kasih. Saya tahu Ibu acaranya padat, monggo Ibu kula nyuwun wejangan-wejanganipun langsung kemawon Bu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu selanjutnya pengarahan dan dari bimbingan dari Ibu Kajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Presidium yang baru, selamat sekaligus Pak. Serta semua yang rawuh di sini, baik itu pengurus maupun semua anggota MLKI. Mohon maaf, saya mungkin jadi membuat rangkaian acaranya terganggu. Non sewu karena ini tadi saya sudah terlanjur menyanggupi untuk sedikit memberikan pengarahan juga kepada anak-anak SMP se-Kabupaten Kediri di SMP Grogol tadi. Nggih. Bapak Ibu, pertama kali saya sampaikan selamat sudah terbentuk pengurus presidium yang baru. Kemudian yang kedua, saya senang karena ternyata kegiatan tentang aliran kepercayaan di Kabupaten Kediri ini sudah begitu terstruktur dan berjalan dengan baik. Jadi harapan saya, fungsi kami di Kejaksaan selaku pengawas Pakem itu bisa berjalan dengan baik, kita bisa saling berkoordinasi dengan Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa merahmati kita dengan kebaikan-kebaikannya sehingga kita diberikan banyak sekali kesempatan, termasuk kesempatan pada siang hari ini kita bisa bertemu dan bersama walaupun di sela-sela waktu yang cukup singkat. Bapak Ibu, kegiatan Pakem mungkin kalau bagi saya secara pribadi itu cukup menarik perhatian saya karena memang realitanya, kenyataannya undang-undang kita, pemerintahan kita sekarang kan cukup memberikan ruang, juga sudah dipayungi dengan aturan-aturan kepada para penghayat, sehingga saya berusaha untuk selain kepada internal para penghayat sendiri, juga pengen menunjukkan kepada lingkungan sekitar kita bahwa kepedulian kita terhadap para penghayat itu perlu terus kita jaga.
ini adalah bagian dari warisan budaya juga, bagian dari suatu keyakinan yang hakiki yang dimiliki atau dijalani oleh Bapak Ibu semua, sehingga pantas untuk dihargai dan diberikan ruang yang semestinya kepada Bapak Ibu. Karena undang-undang kita sendiri juga pada kenyataannya memang semakin mengakomodir dan juga memberikan perlindungan yang saya rasa pada waktu pertemuan kita yang terdahulu ini saya lihat beberapa sudah rawuh juga pada pertemuan pada waktu itu, yang pada waktu itu saya berusaha untuk jabarkan setidaknya ada 6 pasal di Undang-Undang KUHP yang baru nanti yang mulai akan berlaku di tanggal 2 Januari 2026. Di situ menunjukkan betapa pemerintah sangat melindungi, bahkan sudah secara detail disampaikan dan diuraikan, atau mungkin sekiranya perlu saya ulang lagi pada kesempatan ini atau sebagian besar sudah rawuh pada waktu itu? Sudah rawuh nggih? Jadi ya? Oh diulang nggih. Oke, kalau memang perlu diulang nanti akan saya ulang, setidaknya ada 6 pasal di undang-undang baru kita nanti, undang-undang KUHP yang baru yang mulai berlaku bulan atau tahun depan ini. Bapak Ibu, MLKI sebagai atau yang singkat adalah Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, itu adalah sebuah wadah atau lembaga yang menghimpun berbagai komunitas dan pelaku penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, di dalam wadah inilah harapan besar kita letakkan tentang sebuah kerukunan, tentang kedepannya akan terjalin kebersamaan, walaupun mungkin menempuh cara ataupun jalan yang berbeda-beda, tetapi itu hanya masalah jalannya saja, hanya masalah caranya saja. Tetapi tetap satu yang di atas Sang Murbeng Dumadi yang menjadi puncak dari semua keyakinan kita. Jadi tidak perlu lagi diperdebatkan antara satu dengan yang lain, sehingga kerukunan itu akan bisa kita ciptakan. Mungkin untuk sementara ini penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau aliran kepercayaan ini dianggap sebagai minoritas. Tetapi kami yakin dan kita harus sepakat bahwa yang minoritas itu bukan berarti dianggap tidak ada. Yang minoritas tetap harus kita berikan tempat, tetap harus kita berikan ruang, karena hak-haknya juga dijamin oleh undang-undang. Sesuai dengan tujuannya, MLKI dibentuk untuk mewadahi dan memfasilitasi komunitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan serta berperan dalam pelestarian adat dan tradisi. Kita tidak bisa terlepas bahwa Indonesia ini sejak dulu berangkat dari adat istiadat yang beragam, berbeda-beda. Walaupun semakin ke sini zaman semakin maju, tetapi pastinya kita semua tidak akan merelakan, tidak akan membiarkan adat istiadat luhur bangsa kita itu akan tergusur oleh berjalannya waktu, sehingga diperlukan atau kami sangat menghargai Bapak Ibu yang mendedikasikan dirinya untuk melestarikan adat istiadat yang dimiliki leluhur kita sejak zaman dahulu. Mengenai organisasi,
MLKI ini kan sudah terstruktur secara nasional. Kalau ini berarti di tingkat kabupaten sih Pak? Kabupaten, oh iya. Ini untuk pengurus provinsinya juga rawuh atau diselenggarakan? Oh nggih, ada juga, oh nggih. Oh Ibu, oh nggih, nun sewu Ibu, perkenalkan saya Ismaya Bu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, yang di dalam kegiatan Pakem Ibu pasti perso, kita menjadi pengawas dan bersama-sama dengan Kodim maupun kepolisian dan juga Dinas Kebudayaan dan Kesbangpol untuk membersamai Bapak Ibu yang berada di organisasi aliran kepercayaan ini. Saya harap dengan bersama-sama dengan kepengurusan baik itu di tingkat provinsi maupun nanti di tingkat nasional, pasti semuanya sudah terkoneksi dengan baik sehingga bisa menjalankan program-program yang dipunyai. Setidaknya kan ada musyawarah nasional, ada kemudian di tingkat provinsi, ada di kabupaten ini. Saya harap tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya, karena kalau saya secara pribadi meyakini bahwa dengan sering ada suatu komunikasi, kontak fisik seperti ini akan lebih mempererat satu sama lain. Kalau kita jarang-jarang bertemu, mungkin ya tidak sampai kepada permusuhan sih, tetapi juga kok rasa tresno itu agak kurang begitu. Dan kegiatan yang biasanya diselenggarakan oleh MLKI itu berbagai kegiatan, sepertinya saya harapkan di sini nanti juga bisa terselenggara kepada pengurus yang baru, presidium yang baru, seperti adanya sarasehan untuk membahas isu-isu terbaru mungkin, atau juga pernikahan, pendidikan, dan juga pemakaman. Tapi saya rasa karena kemarin berdasarkan pertemuan kita yang pertama kemarin, sebagian besar ternyata juga sebenarnya pemeluk suatu agama, sehingga kalau misalnya tentang perkawinan, tentang pemakaman itu sesuai dengan undang-undang perkawinan juga dilaksanakan sesuai dengan agamanya masing-masing, dan juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi hal-hal seperti itu mungkin harus sering-sering kita sosialisasikan agar tidak ada pemahaman yang berbeda, ada dugaan-dugaan miring ataupun minus terhadap aliran kepercayaan ini. Jangan sampai ada dugaan bahwa aliran kepercayaan ini akan melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama yang ada di Indonesia. Jadi kita akan berjalan beriringan tanpa bersinggungan satu sama lain, tidak saling mengganggu, tidak saling overlapping satu sama lain. Biarlah berjalan dengan keyakinannya masing-masing. Terus kemudian lembaga ini seyogyanya juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah seperti Dinas Kebudayaan, Badan Kesbangpol, Kejaksaan, Kemenak untuk memfasilitasi dan melindungi anggotanya. Ini saya lihat juga untuk Kabupaten Kediri sudah cukup berjalan, terbukti di kegiatan yang lalu juga bersama-sama dengan Kesbangpol, dengan Dinas Kebudayaan juga. Hanya saja yang belum selama saya di sini itu ada satu forum yang saya pengen semua yang mestinya ada itu ada pada saat itu. Seperti misalnya pengurus Pakem, Kejaksaan, kemudian situ dari TNI, Polri, Dinas Kebudayaan, Kesbangpol, nanti suatu waktu kita adakan juga dengan perwakilan dari masing-masing agama yang ada dengan FKUB. Nah,
sehingga terjalin satu komunikasi yang lebih luas, tidak hanya sebatas oh kali ini kepercayaan saja, oh besok hanya khusus tentang agama Islam saja, besoknya tentang Kristen saja dan sebagainya, tidak. Saya pengen ada satu forum besar nantinya, karena kami kejaksaan itu menjadi pengawas untuk semuanya di dalam lingkup pergaulan satu dengan yang lain. Kalau hanya satu nanti khawatirnya kan pemahaman itu hanya dari satu pihak saja, sehingga ketika ketemu ternyata ada perbedaan, ada clash-clash kan gitu. Oh berarti aliran kepercayaan itu sesat misalnya. Oh berarti ini tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kadang memang perlu dijembatani di dalam komunikasinya. Perlu dipahami kapan sebuah kegiatan itu dikatakan sesat. Perlu dipahami juga misalnya kalau Islam itu kapan dia tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau itu Kristen kapan dia tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang perlu sering dipertemukan. Perlu ada sering komunikasi sehingga aliran kepercayaan juga paham, traffic light-nya agama Islam juga paham, traffic light-nya Kristen, begitu pula dengan agama-agama yang lain, yang Hindu, kemudian yang Buddha, yang Konghucu, semuanya biar akhirnya nanti berjalan dengan rukun, tidak saling curiga satu sama lain. Selain itu, MLKI diharapkan berperan untuk mengupayakan agar ajaran leluhur dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat modern, serta memastikan keberadaan penghayat kepercayaan sesuai dengan Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Jadi jangan lari-lari dari ketentuan perundang-undangan kita, jangan belok-belok dari Pancasila yang sudah kita sepakati untuk menjadi falsafah kita, dasar falsafah kita, sehingga baik tujuan dari undang-undang itu sendiri, tujuan dari Pancasila itu sendiri, dan juga tujuan dari aliran kepercayaan ini semuanya bisa berjalan beriringan dan bisa dicapai bersama-sama. Nah, kegiatan MLKI atau Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia itu meliputi pengembangan organisasi seperti pembentukan kepengurusan daerah, sosialisasi dan rapat kerja, ada kegiatan kebudayaan dan spiritual seperti sarasehan, pentas budaya, dan ritual adat seperti kegiatan suran misalnya, serta penguatan toleransi dan kerukunan melalui partisipasi dalam acara keagamaan, kerjasama dengan pemerintah dan juga bakti sosial. Kegiatan pengembangan organisasinya ini salah satu bentuk pada siang hari ini, bentuk dari kegiatan pengembangan organisasi MLKI itu sendiri. Diharapkan dengan terbentuknya pengurus yang baru akan semakin menghidupkan kegiatan para penghayat, walaupun dengan caranya masing-masing, walaupun dengan keberagamannya, tetapi semuanya bisa berjalan dengan damai. Kegiatan sosial juga sebaiknya dilaksanakan. Saya belum tahu apakah di organisasi ini juga secara rutin mengagendakan hal-hal yang demikian. Nggih, Pak. Kegiatan sosial bersama-sama gitu nggih. Ya. Nah, jadi kalau saran saya Bapak Ibu misalnya berkenan atau misalnya bisa diterima,
Kalau kegiatan itu jangan hanya membatasi dengan oh ini hanya komunitas para penghayat saja gitu. Tidak apa-apa, mungkin sekali waktu diundang juga dari yang lain atau bekerja sama dengan FKUB, biar nanti FKUB yang mengatur siapa yang akan diikut sertakan, siapa yang akan dibersama-samakan. Karena bagus pembekalan diri ke internal, ke dalam, internalisasi, tetapi saya rasa juga diperlukan semakin sering kita semacam sosialisasi kepada yang lain bahwa memang real, memang nyata aliran kepercayaan itu ada dan hidup serta diakui. Tidak kita pungkiri kadang masih ada yang katakanlah dia fanatik yang tidak bisa menerima dengan adanya aliran ini. Kemudian kalau itu masih hanya sekedar tidak menerima di dalam hati, mungkin tidak mengganggu nggih Bapak Ibu. Kalau sampai tidak menerimanya itu ternyata diekspresikan dalam bentuk mungkin gangguan-gangguan atau lebih ekstrimnya lagi berupa serangan, itu kan pasti tidak kita harapkan oleh kita semua. Gitu. Itu kenapa ini diwadahi, ini kemudian diuri-uri kalau bahasa Jawanya, itu supaya semuanya terjaga, supaya semuanya terpelihara. Jadi monggo nanti kalau MLKI ini akan membuat kegiatan, diundang atau boleh nanti koordinasi dengan kami siapa sekiranya yang akan diundang sehingga tidak akan dikhawatirkan ada friksi atau ada gesekan di situ. Lebih pasnya lagi kalau melalui FKUB, karena memang FKUB itu yang mewadahi seluruh agama yang ada. Yeah. Oke. Nah, seperti yang kemarin saya PR-kan pada pertemuan kita yang lalu, mumpung ini di kepengurusan yang baru, saya ulang lagi, saya menganggap perlu ada pendataan ulang, Pak Ketua. Ada pendataan ulang tentang aliran apa saja yang ada di Kabupaten Kediri ini, sehingga kami khususnya Kejaksaan selaku pengawas, itu kita tahu betul sebenarnya ada apa saja di sini. Syukur-syukur kalau itu masing-masing dengan data yang lengkap tentang anggotanya, ada berapa, kemudian peta wilayahnya, oh ini ada di daerah sini, ada di daerah sini, sehingga mudah bagi kami untuk memetakan atau memitigasi risiko atas tugas kami melakukan pengawasan. Pengawasan di sini jangan diartikan bahwa kami mengawasi Bapak Ibu dalam arti negatif, nggih. Pengawasan juga selain untuk memastikan bahwa kegiatan ini tidak melanggar Pancasila, UUD 45, juga tidak melanggar kegiatan agama yang lain, sekaligus juga untuk melindungi agar yang sementara ini dianggap sebagai minoritas aliran kepercayaan ini juga tidak mendapatkan serangan dari yang lainnya yang mungkin ada sementara pihak yang menganggap sebagai satu kegiatan yang kurang pas atau negatif. Jadi yang namanya pengawasan pasti untuk baik untuk internalnya maupun untuk keluarnya. Berkaitan dengan undang-undang yang baru nanti, karena di situ dilindungi juga tempat ibadah dan juga sarana-sarana peribadatan yang dipergunakan, mungkin bisa juga dilakukan pendataan masing-masing aliran itu di mana tempat ibadahnya kalau ada. Kemudian apa sarana ibadahnya kalau biasa digunakan. Karena
agar jangan sampai baik tempat maupun sarana itu tadi dirusak entah dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang lain karena ketidaktahuannya. Itu juga diatur di undang-undang itu. Nah, seperti saya misalnya, saya kurang begitu tahu untuk aliran kepercayaan yang Bapak Ibu laksanakan itu biasanya ketika melakukan ritual ibadahnya itu ada di mana. Nah, mungkin bukan hanya saya yang tidak tahu. Sehingga ini untuk mengantisipasi jangan sampai karena yang lain itu tidak tahu, kemudian tanpa sengaja ternyata menimbulkan gangguan atau ketidaknyamanan bagi Bapak Ibu yang sedang menjalankan aktivitas ibadahnya. Karena ada juga di pasal itu yang mengatur tentang gangguan pada saat dilakukan ibadah. Nah, ini tadi kembali kepada pentingnya sosialisasi, pentingnya sering-sering kita berkegiatan dengan yang lain. Jangan hanya di lingkungan MLKI ini saja. Tentang 6 pasal yang ada di undang-undang yang baru, mungkin sesuai permintaan Bapak Ibu tadi akan saya ulang lagi. Karena mungkin pada waktu itu ada beberapa yang belum rawuh, sehingga dengan semakin banyak yang tahu, yang tersosialisasi dengan aturan ini, akan semakin bisa diperluas ruang lingkupnya, pengetahuannya. Pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau kami biasa menyebutnya sebagai KUHP yang baru, itu setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok, atau dasar agama, atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu mendapatkan perlindungan dari sifat permusuhan dari yang lain, pernyataan kebencian, juga hasutan untuk melakukan kekerasan ataupun diskriminasi terhadap kepercayaan yang Bapak Ibu anut. Tapi harus diingat, kalau kita diberikan hak berarti orang lain juga punya hak. Kita dilindungi dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, tetapi kita juga harus menjaga agar orang lain juga terlindungi. Itu. Ancaman pidananya tidak main-main, itu sampai 3 tahun. Dan dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian khusus adalah orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan seperti politisi, pejabat publik, atau pemimpin keagamaan. Nah, jadi kalau Pak Ketua ternyata yang melakukan, itu lebih menjadi perhatian Pak. Karena Bapak dianggap mempunyai masa, mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk bisa melakukan ini tadi. Padahal kepada pengurus, kepada tokoh-tokoh ini diharapkan bisa menjadi yang terdepan untuk mewujudkan kerukunan beragama. Makanya lebih diperhatikan. Tapi bukan berarti kalau itu dilakukan oleh anggota biasa kemudian tidak apa-apa, enggak juga gitu. Karena undang-undang itu bunyinya ditujukan kepada setiap orang, barang siapa. Dan hukum pidana itu sifat pertanggungjawabannya adalah orang per orang,
Jadi kalau umpamanya saya kan bertindak atas nama MLKI, oh tidak. Kalau perbuatannya itu sudah merupakan perbuatan tindak pidana, maka tetap pertanggungjawabannya akan dicari secara material orang per orang. Gitu. Jadi kita menjaga organisasi secara umum, tetapi kita juga harus menjaga diri kita selaku pribadi. Kalau kita pengen dilindungi, kita juga harus ingat bahwa orang lain juga punya hak untuk dilindungi. Termasuk perlindungan dari ujaran kebencian. Ujaran itu yang seperti apa? Yang tidak diperbolehkan, yang bersifat provokatif, yang ditujukan untuk membenci orang atau pihak lain, yang bersifat diskriminasi, ataupun untuk ujaran untuk melakukan kekerasan. Sudah ada secara detail di pasal 300 itu apa-apa saja yang dilindungi. Atau nanti kalau misalnya dikersake, ini setidaknya rangkuman kecil ini saya kirim ya Pak ya, ke Bapak ya. Nah, jadi bisa diulang-ulang nanti 300, 301, 302, 303, 304, 305. Itu. Di situ tentang apa-apa saja yang dilindungi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di pasal 301 itu setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan atau suatu rekaman termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi. Oke. Jadi walaupun hanya melalui handphone, mungkin diam-diam antar grup saja, antar anggota grup saja, tetapi itu sudah dianggap menyiarkan di depan umum. Yang namanya umum itu kan setidaknya lebih dari satu. Di tempat yang terbuka atau dengan sarana elektronik, kalau itu kemudian menyebar, itu akhirnya dikategorikan sebagai di tempat umum. Dengan tulisan, dengan gambar, ataupun memperdengarkan rekaman, itu termasuk di antaranya. Nah. Jadi intinya delik ini adalah delik penyebaran untuk diketahui oleh orang banyak. Baik sarananya menggunakan langsung diucapkan, ataupun dengan tulisan, ataupun dengan gambar, ataupun dengan sarana teknologi informasi. Bukan hanya handphone, mungkin ada yang punya studio atau stasiun TV atau radio, itu juga termasuk diantaranya menggunakan sarana teknologi informasi. Lanjut ke pasal 302. Setiap orang yang di muka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau yang berkepercayaan yang dianut di Indonesia. Ajakan-ajakan seperti itu juga tidak diperbolehkan. Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan. Mengajak saja tidak boleh, apalagi memaksa. Jadi intinya berkepercayaan, beragama itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi tidak perlu kita untuk memaksa orang lain atau mengajak orang lain supaya sepemikiran dengan kita.
Kalau itu masih anak-anak, masih di dalam ampuan kita, mungkin bisa kita memberikan pendidikan atau ajaran-ajaran. Tetapi begitu dia sudah dewasa, masing-masing mempunyai hak untuk menentukan sikapnya. Ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan. Lain halnya kalau pindahnya atau tidaknya itu tadi atas kemauannya sendiri. Itu berbeda. Jadi bukan karena kita yang mengajak, bukan karena kita yang memaksa, tetapi memang mau-maunya sendiri. Kalau yang hasuta, kemudian berikutnya pasal 303, nah ini yang tadi saya sampaikan. Setiap orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah, pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda, nah paling banyak itu. Sehingga pengetahuan publik tentang tempat ibadah dan sarana ibadah itu menjadi penting. Mungkin sebagian besar karena kebetulan agama Islam itu menjadi mayoritas, sebagian besar orang akan tahu kalau tempat ibadahnya umat Islam itu adalah masjid. Alat ibadahnya itu kalau perempuan ya dia berupa mukenah mungkin seperti itu. Kemudian ada kitab suci Al-Quran. Mungkin banyak yang tahu. Tetapi kalau untuk agama yang minoritas, atau saya contohkan saya sajalah. Saya kurang begitu paham kalau untuk agama Hindu misalnya, itu kalau tempat ibadahnya masih iya, dia ada pura. Tetapi sarana yang biasa digunakan apa? Misalnya ya dupa umpamanya ya. Apakah dupa itu kalau kemudian dia katakanlah dibuang atau diperlakukan dengan tidak semestinya, itu termasuk yang tidak diperbolehkan, itu saya kurang paham. Apakah kalau kemudian kan biasa dengan menggunakan bunga ya, biasanya di sini itu bagian dari ibadah atau bukan? Itu saya juga kurang paham. Nah, begitu pula untuk aliran kepercayaan ini, di mana kalau ada tempatnya untuk melakukan persembahyangan ataupun ibadah, apakah tempat itu boleh dijamah mungkin atau disentuh mungkin oleh orang lain, apakah boleh? Kemudian kalau ada sarananya, itu nanti khawatirnya kalau tidak tersosialisasi, itu orang melakukannya sebenarnya tidak dengan sengaja, tetapi karena ketidaktahuannya. Walaupun sebenarnya kalau di dalam undang-undang, begitu peraturan itu dikeluarkan, maka semua orang wajib mengetahui, dianggap mengetahui. Nah, itu kenapa tadi kemudian saya sarankan supaya setidaknya ada daftarnya, sampaikanlah ke FKUB mungkin, atau ke Kesbangpol, atau ke kami di Kejaksaan selaku pengawas, atau ke Dinas Kebudayaan, sehingga itu nanti akan tersosialisasi secara luas bahwa itu adalah sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk beribadah. Juga untuk menghindari agar pada saat orang sedang beribadah di situ, ternyata kemudian di sebelahnya orang membuat kegaduhan atau ada keramaian. Berikutnya di pasal 304, setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan. Nah, melakukan penghinaan.
Melakukan penghinaan ini tidak hanya sebatas ucapan, tetapi dari gestur saja bisa. Misalnya dengan gestur-gestur yang kita secara umum pahami bahwa gestur itu adalah gestur yang biasa untuk menghina orang. Katakanlah contohnya misalnya, Nah, itu kan hanya satu gerakan ya, hanya satu gestur. Tetapi kita semua tahu itu apa maknanya. Artinya itu tidak baik atau merendahkan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini masuk dalam kategori penghinaan sebagaimana diatur di dalam pasal 304 itu tadi. Terus umpamanya ada yang sedang beribadah, terus kemudian cekikik ketawa sambil ngapain itu, kok kayak gitu ibadah. Kan kita pasti tidak suka. Kalau apa yang kita yakini, apa yang kita sakralkan, itu kita lakukan sebagai suatu upaya komunikasi kita dengan Yang Maha Kuasa, ternyata kok diremehkan oleh orang lain, bahkan diungkapkan dengan terang-terangan, dengan suatu pernyataan, omongan, ataupun dengan sikap tubuh itu. Berikutnya, tapi saya sampaikan lagi bahwa itu memang ditujukan untuk menyerang kehormatan. Jadi memang disengaja ditujukan untuk menyerang kehormatan, bukan hanya sensitivitas pribadi atau dalam bahasa gaulnya baper. Itu orang nggak ngapa-ngapain, ketawa-ketawa sendiri, dia mungkin sama teman-temannya, sama komunitasnya, kok kita jangan-jangan orang itu menghina kita ya, kan gitu. Tidak termasuk yang kategori itu. Pasal 305, setiap orang yang menodai bangunan tempat ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan. Nah, ini juga termasuk yang diancam pidana. Setiap orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah. Oke, Bapak Ibu, tidak boleh. Oke, itu tadi setidak-tidaknya ada 6 pasal yang secara spesifik mengatur perlindungan kepada kita semua, umat beragama, dan juga penganut aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Semuanya sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Sehingga kalau kita mau dihormati, kita berharap dilindungi, juga mari kita hormati dan kita tidak mengganggu yang lainnya. Sering-sering bersosialisasi dengan yang lain, sering-sering juga sampaikan atau eksistensi diperlukan agar lebih banyak orang yang mengenal, sehingga ini akan menjadi suatu kebiasaan, suatu kelumrahan, tidak lagi dianggap sebagai sesuatu hal yang aneh. Itu. Jangan sia-siakan undang-undang yang sudah mengatur ini. Ayo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya pasti akan ikut merasa senang kalau eksistensi Bapak Ibu sebagai penganut aliran kepercayaan itu akan mendapatkan tempat yang sama dengan yang lain-lainnya. Begitu pula di dalam pendidikan. Mungkin ada yang putra-putrinya sekarang sedang usia sekolah, mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pengajaran tentang aliran yang diyakininya. Itu perlu disampaikan dengan dinas pendidikan, berarti perlu dikomunikasikan dengan dinas pendidikan.
Terus kemudian kalau tentang sarana prasarana ibadah tadi sudah, tentang jenis-jenis upacara dan kapan waktunya, itu kalau kita kan walaupun diselenggarakan di tempat yang tidak semestinya. Kalau agama Islam kan biasanya sholat di masjid. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, pada saat Idul Fitri, Idul Adha, ternyata ibadahnya dilaksanakan di lapangan terbuka. Itu sudah menjadi pengetahuan orang yang lebih luas. Jadi tidak ada salahnya kalau penganut kepercayaan juga menyampaikan, kami beribadah pada waktu ini. Tempatnya di sini. Publikasikan itu secara luas. Bagaimana orang akan tahu kalau tidak yang bersangkutan yang menyampaikan? Begitu Bapak Ibu? Jadi semuanya harus kita mulai dari kita. Yang penting tetap sesuai dengan koridor peraturan yang ada, yakin, percaya diri, dan jangan sampai bersinggungan ataupun itu menodai kepercayaan yang lain ataupun agama yang lain. Mungkin sesama penghayat saja, beda aliran kan beda cara, beda sarana, beda waktu beribadahnya. Jadi selain internalisasi di antara para penganut kepercayaan, juga perlu sosialisasi keluar. Biar saya juga tahu. Ya, masa saya sebagai pengawasnya kok kurang begitu paham, kan gitu. Ini saja saya sering ketemu dengan Bapak Ibu, apalagi yang enggak pernah ketemu. Gitu nggih? Ya. Mohon maaf, semuanya itu tidak saya maksudkan untuk mengecilkan ataupun kemudian ya, tidak bermaksud mengecilkan lah intinya. Saya justru pengen menyemangati Bapak Ibu, memberikan ruang yang lebih luas, memanfaatkan sarana yang sudah disediakan oleh pemerintah berupa aturan, berupa payung hukum untuk dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Gitu. Ini adalah mahal harganya. Bapak Ibu mungkin perso karena semuanya saya lihat sudah senior-senior, bagaimana proses ini sampai akhirnya mendapat pengakuan dari pemerintah itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Kejaksaan menjadi pengawas pakem kan sejak zaman dulu ketika kepercayaan itu belum diberikan ruang yang seluas ini. Nah, sekarang sudah diberikan ruang yang luas, sudah diakomodir di dalam peraturan perundang-undangan. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya rasa demikian Bapak Ibu. Untuk kurang lebihnya penyampaian saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan apa yang sedikit saya ketahui. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kajari yang telah memberikan wejangan pada kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini sudah gongnya dari Ibu Kajari. Untuk saat ini kita monggo bersantai untuk foto-foto, dan kami bawakan dari awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri semuanya, Rahayu. Monggo untuk
bersama dengan Ibu Kajari